Kan minggu depan kita mau jalan-jalan ke puncak. Iya. Ini mengenai masalah istri saya. Bener gak? Gitu. Mbak belum pernah, jangan-jangan belum pernah ya? Dia lebih kenal, dia lebih paham. Jangan tanya sama Mbah. Cabut ya? Pisang Ambon aja dijual di pasar Minggu, kita nggak marah. Tuh. Kenapa? Ceria ya? 2 minggu. 2 minggu libur ya? Maaf ya, maaf. Schedule-nya lagi padet. Iya. Saya juga udah mikirin kalian sebenarnya. Saya tahu lah begitu Mbak, kan Mbak kan ngadain futsal bareng. Mbak tahu sebenarnya kalian ngarepinnya syuting kan? Bukan ngarepin main futsal kan? Mbak tahu begitu. Makanya nggak semua main futsal kan? Ada aja alasannya kan. Bilangnya kerja, Mbak juga ngerasa nggak enak tapi nggak apa-apa. Insya Allah minggu depan lebih padat lagi. Kan minggu depan kita mau jalan-jalan ke puncak. Kerja. Ya, kerja. Nggak dibayar loh. Kan udah disediain kamar, disediain bus. Kalau masih minta uang nggak percuma juga. Masih mau ngarepin juga. Astaga. Tahu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Weh. Mbah. Ya. Mau main futsal ya? Bukan. Enggak, Mbak lagi ngobrol aja ini. Iya. Ini pasien belum disuruh masuk udah masuk ya. Ini bagus inisiatifnya Mbak, keren. Tadi yang telepon saya ya? Iya, kan saya mau sedikit konsultasi, tapi saya ragu jadinya nih. Kenapa? Mbah ini paranormal apa seafood sih? Kok sibuk? Pakai batik. Enggak gitu. Kalau malam kebetulan mereka emang jaga seafood juga. Tapi kalau siang refleksi. Iya. Begini juga gitu. Lumayan lah 45.000 sejam. Iya gimana Mas Abdel? Ini harusnya dia yang di sini loh. Lebih tua dia daripada Mbak nggak enak kalau nasihatin dia gitu kan. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu Kok Mbak udah bisa tahu bahwa nama saya Abdel? Loh, Paranormal. bukan paranormal. Kan tadi kita syuting swag. Dibukain aja. Ada yang mau ditanyakan? Iya, ini ada beberapa hal yang sering mengganggu pikiran saya sebenarnya. Tapi kalau dari tampangnya sih kayaknya dia nggak nyusahin kayak Denny. Pasti pertanyaannya seputar rumah tangga, karir, ya standar. Mbak mah pasti bisa. Iya. Nggak usah. Ini mengenai masalah istri saya. Bener gak? Istri saya tuh marah sama saya pada saat waktu dia lagi jalan ke supermarket gitu. Iya. Terus dia bilang ke saya, mau nitip apaan? Gitu. Ini ada rotian mau beli nggak? Mau roti sobek nggak? Katanya gitu. Iya. Terus kata saya, emang nggak ada yang udah dijahit gitu rotinya gitu kan? Bisa gitu ya. Yang saya mau tanyakan itu roti sobek itu, saya lihat dia nggak sobek, rotinya utuh. Kenapa dia disebutnya roti sobek? Dia utuh loh, bener. Utuh loh, nyatu. Kok dia dibilangnya roti sobek gitu? Itu yang membuat saya terjadi perdebatan argumentasi dengan istri gitu. Gimana itu bukan roti sobek gitu, itu roti. Tapi istri saya bilang, ini roti sobek. Jadi itu sempat membuat keharmonisan rumah tangga saya itu agak ini. Gara-gara roti sobek doang. Gara-gara roti sobek, rumah tangga sedikit goyang. Iya, maksudnya kalau ada jawaban kenapa itu disebut roti sobek, saya bisa menjelaskan dong. Atau dia bisa menjelaskan saya gitu kenapa itu disebut roti sobek. Padahal nggak sobek. Iya, Mbak paham. Pernah lihat kan Mbak ya? Mbah, Roti yang roti gitu. sobek. Sobek nggak? Enggak. Nah, itu kenapa Mbak? Sama dia. Mbak ternyata iya kan nggak sepintar yang Mbak kira. Mbak pikir dia bakal nanya, karena pengantarnya kan istri. Pasti masalah rumah tangga dong. Kok ke roti sobek? Kalau menurut Mbak ini masalahnya kembali ke masalah terminologi nih. Iya. Mas Abdel. Tapi saya belinya di supermarket nggak di terminal. Bahasa, bukan terminal.
terminal memang sebuah tempat. Terminologi itu maksudnya masalah bahasa gitu. Oh, oke, bahasa oke, masalah Bukan bahasa. di terminal. Iya. Karena kalau di terminal pasti ketemu Uying. Main angklung. Dia suka main ini ya? angklung. Iya. Jadi suka main angklung, Iya. Mas. Nah, kalau roti sobek itu kan sebenarnya cuma namanya doang. Iya. Kenapa dibilang roti sobek? Memang pada saat waktu beli masih utuh. Tapi ketika dibawa ke rumah dibuka plastiknya, makannya kan disobek-sobek. Nah, Saya dipotek. Kalau disobek begini loh. Begini kalau disobek. Nyobek kertas begini. Nggak ada nyobek kertas begini. Potek nih. Ini roti nih. Kita ambilnya begini. Nggak diginiin. Kalau diginiin, iya roti sobek. oh iya mohon maaf, Mbak salah. Itu rotinya bukan dipotek. Karena kan kalau dipotek kan lu dapat berapa? Dapat sepotek. Iya. Gua dapat sepotek. Iya. Nah, belinya roti dapatnya sepatu kan nggak mungkin. Karena kan sepatu ada sepotek. Potek. Ya. Iya ada dong, bener dong. Iya maksudnya disobek ya berarti memang cara Anda yang membelah rotinya salah. Harusnya diambilnya memang seperti ini. Jangan diginiin. Gitu. Makanya dibilang roti sobek. Lu jangan ketawa anjing. Gua lagi nih. Itu bukan tersobek, hanya terkelupas. Ya tapi maksudnya Kulit arinya itu loh. Iya paham, Iya, tapi iya. kan bisa diginiin. Bentukan tangannya, posisi tangannya sama seperti orang nyobek nih. Begini nih, ini roti pegang gini. Set. Nah, dia akan tersobek. Enggak, Pak. Mbak hanya nyari-nyari nih. Mbak bukan menurut pengalaman empiris, bukan. Karena saya pernah loh. Saya coba begitu, itu hanya terkelupas kulit arinya. Iya, itu berarti Anda salah megangnya. Anda terlalu tipis pegangnya di ujung. Harusnya dipegang begini, Anda sobek set gitu. Enggak robek. Kalau sobek itu hasilnya robek. Dia enggak robek roti itu. Ya memang nggak robek. Robek cuma kertas. Ini istilah di roti itu, roti Iya. maksudnya disobek gitu. Lo sih lo sobek jadi robek deh, gitu kan? Roti sobek, abis kita beginiin, ih rotinya robek enggak pernah. Rotinya robek sama enggak ada tuh. Tapi kan setelah disobek jadi robek. Bener dong. Enggak, tetap utuh loh. Enggak kan karena ini sobek, ini bentuknya roti, Hah? jadinya robek. Roti sobek. Gitu. Mbak belum pernah, jangan-jangan belum pernah ya? Makanya Pernah, saya pernah. Roti sobek, begitu apapun namanya, mau disobek, mau dipotek, mau begitu gini, roti yang ini tetap utuh. Yang ini juga tetap utuh loh. Ya tapi udah tersobek dong. Enggak, tetap kalau sobek tuh ada bolongan, ih robek tuh gitu. Nah ini enggak, dia utuh, tetap ketutup. Iya loh. Gak sedetail itu juga. Mbak juga. Biar kata klien-klien Mbak nggak pernah bayar ya datang ke sini. Tapi Mbak pernah belanja di supermarket. Mbak juga belanja roti sobek itu yang mereknya yang lagi masih nyari orang sampai sekarang. Nyari orang weh. Cari roti. Cari roti. Masih nyari sampai sekarang. Iya, Belum iya, ketemu iya. tuh roti di mana. Iya. Itu disobek. Istilah doang, Mas Abdel. Itu Oh. istilah doang. Oh, istilah Jangan doang. dijadiin masalah. Itu masalah roti sobek, mau roti potek, mau roti piting aja sekalian. Itu juga bisa. Ya maksudnya kalau membuat istilah itu yang sesuai dengan faktanya. Jangan salahin Mbak, udah ada dari dulu. Mbak juga bertanya-tanya, cuma mau gimana lagi? Ada satu lagi nih masalah saya nih. Mengenai Ini roti udah selesai belum nih? ya, saya terimalah apa namanya penjelasan dari. Tapi dari muka Anda sepertinya Anda nggak terima nih. Sepertinya Anda nggak terima nih. Iya. Tapi itu belum seberapa menurut saya. Ada Ini lagi? permasalahan sama istri saya lagi. Masalah rumah tangga ini terjadi perdebatan lagi. Ini baru. Saat saya beli sate. Gitu, beli sate ayam. Datang ke tukang sate ayamnya. Kira pesen sate ayam 20 tusuk. Dimasak kan sama dia tuh, diambil, dimasukin ke bara. Gitu. Sama dia dikipasin. Nah saya perdebatan tuh. Itu dikipasin supaya panas apa supaya adem? Supaya panas dong. Supaya panas dong. Logikanya, kalau kita lagi kegerahan, gerah banget, panas banget nih, kipasin dong supaya adem. Oh ya ini berarti supaya adem. Karena posisinya kan si ayam ditusuk. Iya. Nah, ditaruh di atas bara. Bara tuh kan panas. Iya. Nah, secara otomatis si tukang sate itu ngerasa bahwa wah, sate gua kepanasan nih, dagingnya kepanasan, dikipasin. Tapi Dia baranya semakin begini, semakin panas. Iya, tapi niat si tukang sate itu buat ngademin si sate ini. Gitu. Tapi dia panas. Kalau adem terus gak mateng.
Yang diademin satenya dong, Mas. Yang diademin satenya, bukan baranya. Nah, baranya aja terlalu baper. Apa-apa dikipasin emosi. Jadi makin panas. Kalau supaya adem, harusnya taruh di kulkas. Bukan taruh di bara. Ditaruh di bara biar dia panas. Dikipasin Biar dia adem. Biar dia adem. Ya, ngapain ditaruh di bara? Langsung aja kulkas. Kerja 2 kali. Bukan. Cabut ya. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau tadi ya bener, kalau mau nyari adem dari awal, kalau memang tujuannya adalah untuk nyari adem, ya bener langsung ke kulkas. Ini kan dia ditaruh di atas bara. Panas. Bara itu panas. Terus makanya dikipasin. supaya? Enggak, biar adem. Taruh aja langsung kulkas. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Udah gitu, sate itu pakai ditusuk segala. Gitu. Giliran kita makan, tusukannya dibuang. Kenapa nggak potongannya aja ditaruh di atas? Jadi nggak usah nyari-nyari tusukan. Itu buat mempermudah membakarnya. Nggak bisa lo taruh aja lo, ditaruh di atasnya tuh. Udah ada di aur tuh, bener di aur. Ya nyampur sama bara lo. Lu ketuker sate mana bara. Ah, elah lu. Yang namanya tusuk sate itu untuk mempermudah proses pembakaran. Bisa dibalik-balik. Pembakaran apa pengademan? Pembakaran dong. Loh, ditusuk, ditaruh supaya panas, dibakar. dibakar. Tapi dikipasin supaya adem. no, taruh lagi kulkas. Lu jangan bener-bener aja lu. Lu jangan bener-bener aja lu. Iya, tapi lu ngomongnya harus niatan awal lu mau bikin adem apa mau bikin panas. Sate ditaruh di atas arang Supaya? itu supaya panas. Tapi lo kipasin supaya adem. taruh kulkas. Ya udah kalau gitu sate taruh di atas arang, dikipasin supaya panas. Dah. Ya. Ngapain dikipasin orang udah panas? Biar apinya makin banyak. Biar apinya makin banyak keluar. Nggak usah didiemin aja lama-lama mateng. Kalau kayak gitu ceritanya nggak usah ada sate, mendingan ambil bara satu, taruh mata lo. Mbak, harusnya saya mencari solusi di sini kok jadi kayak malah emosi. Lo bukan masalah emosi, Mas Abdel. Iya. Ini kan pertanyaannya cuma simple, masalah panasin apa ngademin. Iya. Ya ini emang niatnya cuma buat ngademin biar nggak terlalu panas sebenarnya. Buat si dagingnya secara psikologis. Iya. Tapi kalau ngomongin secara faktanya adalah ya ketika lo taruh di situ ngipasin itu supaya apinya semakin besar. Tapi kalau kita gerah, kita ngipas jadi adem. Aduh, gerah banget nih, panas nih udara. Kipasin dong, kipas supaya adem. Kipas angin ngipasin kita supaya adem. Nah, itu kenapa kipasin supaya panas? Jadi ini aja deh. Mbak minta izin, mulai besok Mbak dagang kipas aja. Gak usah buka konsultasi. Kalau pertanyaannya model kayak gini gak usah. Dagang kipas lo. Ini kalau kita ngomongin secara teori ilmu fisika dan segala macam kan kipasan itu mengeluarkan angin. Nah, angin itu yang dibutuhkan untuk proses pembakaran. Kalau Anda nah ya udah. Kenapa dikipas? Supaya anginnya makin besar, udaranya makin masuk ke dalam api itu, jadi apinya semakin besar. Tapi kenapa kalau kita kegerahan, kepanasan, kita kipasin jadi adem? Nah, kebutuhannya apa? Nggak usah diangkat loh kipas anginnya. Oke, diangkat kipas anginnya. Kalau kipas angin itu anginnya kita butuhkan buat ya memang bener. Angin itu membuat badan kita akhirnya ngerasa bahwa lebih nyaman, lebih adem. Tapi kenapa kalau di api malah jadi ngebakar? Nah, 2 fungsi yang berbeda, Mas. 2 fungsi yang berbeda gitu. Oh. Paham? Saya juga nggak paham sih. Tapi nggak apa-apa. Itu menurut saya ya. Menurut Mbak sih seperti itu. Mungkin ya sudut pandangnya aja. Sudut pandang aja yang berbeda. Iya. Man behind the gun. Maksudnya lu ada piano bagus, kalau yang mainin pianonya nggak bisa ya jadinya suaranya jelek. Iya. Sama seperti kipas angin ini, lu gunainnya apa? Sama seperti pisau, bisa buat bikin masakan, tapi bisa juga amit-amit buat melukai orang lain. Gitu tergantung fungsinya, Mas. Mau digunainnya buat apa? Gitu loh. Iya. Tapi memang permasalahan sama istri saya itu masalah yang seperti ini aja. Oh, ada lagi? Ada lagi. Kenapa nggak ngobrol berdua di atas bara api? Saya biar cepat selesai gitu kan.
Jadi nggak nyusahin orang lain, Mas. Ya usah ketawa lu. Ya nggak sih? Bener. Iya, tapi kan saya ingin ada solusi dari ya, pihak ketiga lah. Iya. Mungkin kalau sama suami istri tuh egonya makin sama-sama tinggi. Mungkin ada Paham. dari yang lain. Ini Paham. masalah sama istri saya lagi naik mobil nih. Itu kan Mbak pernah naik mobil kan? Terus ada yang putar balik tuh. Biasanya polisi cepet disebutnya Pak Ogah kan? Pak Ogah. Iya. Tapi kenapa begitu kita kasih, dia mau? Nggak ogah. Pak Ogah. Kan dia nama dia Pak Ogah. Kita kasih nih, dia mau. Berarti dia harusnya namanya Pak Mau. Kenapa disebutnya Pak Ogah? Anda pernah nonton Unyil dong? Pernah. Pernah nonton Unyil. Berarti Anda pernah lihat Melani dong? Nggak. Si Unyil itu memang ada karakter yang namanya Pak Raden dan juga Pak Ogah. Saya ingat Mbah, pada saat minta uang, dikasih duit yang kecil, dia bilang, Ogah. Sorry, bukan. Cepet dulu. Cepet dulu dong. Kalau disuruh apa-apa, Ogah dia bilangnya. Cepet dulu dong. Nah, kenapa ketika orang bantuin buat di U-turn atau diputar balik itu dibilangnya polisi cepet atau Pak Ogah. Pak Ogah. Itu istilahnya. Bukan karena namanya Ogah terus dia Ogah nerima itu. Pak Ogah juga ternyata kalau dikasih cepet mau nggak? Ya mau. Berarti Pak Mau. Bukan Pak Ogah. Ya jangan tanya saya. Tanya sama si Usro. Dia lebih kenal, dia lebih paham. Jangan tanya sama Mbak tahu nggak kenapa Unyil filmnya bubar? Ya karena memang waktunya sudah selesai. Bukan. Apa? Unyil itu bubar kan kalau kita mau nonton Unyil itu ada Om Pimpalim Gambreng. Unyil kucing, kata si Usro. Lama-lama tuh 12 tahun digituin. Unyil marah. Om Pimpalim Gambreng, Unyil kucing, Usro anjing. Iya. Mbak baru tahu loh. Ternyata itu. Tuh penyebab. Mbak pikir memang udah gak ada lagi biaya produksi. Ternyata cuma gara-gara kata-kata. Iya, ada clash antara Usro sama Unyil. Ada hikmah gak yang bisa diambil dari pelajaran itu barusan tuh? Ada gak? Sebenarnya ada. Apa? Kita hidup harus berdamping-dampingan. Iya. Si Unyil sama si Usro kan sebenarnya temenan. Iya. Kita pun sebenarnya mohon maaf nih Mas. Iya. Sebenarnya awalnya temenan. Iya. Jangan sampai kita main kata-kataan. Ujung-ujungnya akhirnya kita kayak Unyil sama Usro. Enggak, kan Mbak membuka praktek juga untuk memberikan solusi. Betul, tapi harapan Mbak, ekspektasi Mbak adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputaran masalah karir, seputaran masalah keluarga. Itu kalau keluarga loh. Saya sama istri saya berdebat terus loh, gara-gara hal itu loh. Gara-gara mie goreng yang masaknya direbus. Iya. Tahu nggak mie goreng? Tahu. Masaknya diapain? Direbus. Nah, kenapa kan namanya merebus aja sih? Kenapa harus mie goreng? Ini jangan-jangan yang ngasih nama bisa masuk neraka loh. Ngebohongin orang. Bohong. Namanya mie goreng tapi masaknya direbus. Nggak ada digoreng-gorengnya banget tuh. Ada pertanyaan yang lain? Karena waktu itu Mas Gading juga udah pernah nanyain itu. Gitu. Pintu tol. Ada pintunya nggak? Ada. Itu bukan itu portal. Portal. Kalau mau portal tol buat, lo masuk ke pintu tol mana? Orang nggak ada pintunya. Kalau ada pintu kita masuk ke tol. Ya kan? Maksudnya bentuknya seperti pintu, Nggak ada gitu-gituannya nggak ada. Kalau keluar di pintu tol Tebet, gue sampai Tebet nggak ada pintunya. Kalau ada kan ketok dulu. Ketok orangnya pintunya keluar. Balik dong. Ketok pintunya. Ya kenapa itu pintu tol? Ya itu karena awalnya mungkin secara balik lagi ya secara kan kalau sekarang memang udah sistemnya pakai kartu. Kalau dulu kan masih pakai orang, portal dan segala macam. Menurut Mbah ya, ini tuh kayak menganalogikan ketika kita mau Siapa yang dianal? bukan. Istilah ini menganalogikan mengumpamakan. Mbah mau menganal. Enggak. Ya. Enggak. Oh, enggak. Kalau mau ya nggak apa-apa. Menganalogikannya maksudnya seperti pintu, Mas. Layaknya seperti pintu. Ketika kita mau keluar dari situ, kita harus
melewati bentukan seperti pintu. Memang tidak ada daun pintunya. Nah kan yang disebut itu kan ini bentukan kotak tuh pintu. Nah kayunya disebut daun pintu gitu. Makanya bentukannya pintu gitu loh. Ngerti gak sih? Iya ngerti. Ya udah. Tapi itu daun pintu. supaya Nah kecuali ada tripleknya, ada pegangannya. Nah itu keluar daun pintu tol mana? Nah itu. Ini kan bentukannya seperti pintu mas. Bukan ada daun pintunya. Paham gak mas? saya paham. Tapi kalau memang penjelasannya seperti itu, kenapa nggak diganti aja namanya? Jadi apa? Gerbang tol, karena sebenarnya namanya gerbang tol, nggak ada itu pintu tol. GTO, gerbang tol otomatis. Tapi kan orang kebiasaan ngomong gitu, keluar pintu tol mana lo? Pintu tapi nggak ada daun pintunya. Pintu itu, ya ada lubang ini, sama ada daun pintunya. Nah itulah disebut pintu. Gitu. Kalau ada daun pintunya orang nggak bisa lewat dong mas. Ketok. Agak ribet dong kita mau keluar tol Pondok Indah ya kan. Set, ada pintunya dan pintu ketok dulu. Kita harus turun dulu. Ketok dulu. Kalau orangnya ada di depan pintu yang jagain, kalau dia lagi ke toilet, lama lagi nungguin. Macet mas, makanya dibilang pintu. Nggak usah dipakein daun. Gitu mas. Ganti namanya. Nggak usah pintu tol. Ya mas aja ngomong sama jasa marga. Kenapa jadi saya yang harus ngurusin? Ribet. Gua sampai salah ngomong, sampai jasa maharja. Jasa harja tuh ngomong aja langsung mas, maksud saya. Kalau masalah itu mah. Iya. Nah kalau kayak gitu juga, saya berarti boleh nanya sama mas. Iya boleh, ada tarifnya. Mas kan giliran dia nggak ada tarif, giliran gua ada tarif gimana sih? Iya. Nih saya tanya nih. Iya. Mas pasti suka tahu kereta listrik dong? Tahu. Kereta listrik ya, KRL disebutnya. Iya, kereta listrik. Nah, kenapa ketika Mas naik kereta listrik, terus Mas pegang keretanya, Mas nggak kesetrum? Padahal kereta listrik. Ayo, ada belut listrik, dipegang, nyetrum nggak? Nyetrum. Nah, kenapa begitu naik kereta listrik, badan kita nggak kesetrum? Ayo. Ini. Padahal disebutnya kereta listrik. Bingung. Emang terlalu banyak bergaul di dunia paranormal jadi nggak ngerti ilmiah. Ini pertanyaan bagus ini sebenarnya. Ya. Coba ulangi gimana tadi? Belum dapet ya? Dia nggak dapet berarti kan? Bisanya ngeselin dong. Enggak. Apa coba jawab? Kereta listrik itu yang dilistrikin hanya atapnya. Makanya dulu ada orang yang sering ke atap kereta untuk ngecas sama nyatok rambut. Listrik itu hanya akan mengantar kalau ada media penghantarnya. Berarti yang ada di listriknya di mana? Di keretanya. Ya harusnya kesetrum dong pas kita naik dong. Di dalamnya itu namanya gerbong. Ya tapi dibilang gerbong apa? Gerbong kereta. Nah harusnya kesetrum dong. Dia nggak ngerti Dia nggak ngerti. Anda bilang katanya listriknya bukan di keretanya, tapi di atapnya. Harusnya namanya bukan kereta listrik dong, Apa? atap listrik dong. Ya lo sono sama PJKA. Udahlah, nih ada pertanyaan dari Mbak Kekok nih, Mas Abdel. Iya. Monggo kita bisa jawab bareng-bareng. Agung, Mbak mau nanya, tapi nggak tahu mau nanya apa. Mbak mau ditanya apa enggak? Bodoh amat. Lu mau nanya enggak. Kalau gua mau ditanya apa enggak, gua nggak mau ditanya sama lu pada. Tapi kalau mereka nggak nanya, kita acara nggak jalan ya. Dia nanya deh. Tapi dia udah nanya tuh. Iya. Mbah, mau nanya tapi nggak mau nanya. Mbah, mau ditanya nggak? Nah udah nanya tuh. Mah, mau ditanya nggak? Nah, dia udah nanya. Mau. Ya udah ntar dia kirim pertanyaan. Sesimpel itu. Selanjutnya. Nih dari Buaya Arisan. Mbak, saya punya tetangga aneh. Demi mencari sesuap nasi, dia rela kerja keras dagang nasi goreng. Anehnya dia cari sesuap nasi, tapi kenapa nasinya dijual? Kenapa nggak dimakan sendiri? Nah ini nih, ini orang-orang kayak gini masih keluarga sama Anda pasti. Karena tukang nasi goreng itu memang kayaknya mubazir ya. Nasi udah mateng masih digoreng.
Berarti orang yang mencari sesuap nasi menjadi tukang nasi goreng, pekerjaannya mubazir dong. Ya maksudnya ini terminologi lagi, ini masalah bahasa. Mencari sesuap nasi itu adalah sebenarnya mencari rezeki, mencari nafkah. Ujung-ujungnya kan uang. Uang itu dibeli buat nasi. Nah kerjaannya dagang nasi. Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa tahu dia makannya nasi rames. Nah, Iya kan beda, bisa kan? betul. Sama sepertinya kalau kita makan dari hasil keringat sendiri. Apakah keringat kita tadangin terus kita makan? Enggak dong. Nah itu. Jangan timbul pertanyaan baru. Kita lagi jawab pertanyaan ini. Ini Maksudnya, analoginya nih. Itu hanya terminologi. Terminologi itu masalah terminologi benar. Keringat sendiri, ya masa keringat kita tadang. Iya, dijilatin. Selanjutnya. Dari Zulfikron, Abid, Mbak mau nanya kenapa kalau cewek menstruasi disebutnya datang bulan, kenapa nggak datang bintang atau datang pagi, pulang pagi? Ini balik lagi cuma masalah bahasa, ya. Balik lagi cuma masalah bahasa. Menstruasi adalah apa ya? Bukan. Ini kondisi wanita mengeluarkan Darah kotor. Darah kotor. Iya. Datangnya setiap bulan. Iya. Makanya dibilang datang Datang bulan bulan. karena datangnya setiap bulan. Iya. Kalau datangnya setiap hari, Disebut nah kerajinan. Ya iyalah, ngapain benar, datang tiap hari? benar. Sebulan aja. Sebulan aja kadang-kadang wanita bikin kesel, apalagi setiap hari, kerajinan. Nah, kasihan laki-lakinya. Makanya udah Allah luar biasa, udah ngatur semuanya luar biasa. Wanita cuma datang bulan sebulan sekali. Coba lu bayangin, wanita datang bulan setiap hari, nonstop. Jadi duda berapa kali? Selesai hidup lu. Itu Jadi sangat logis, sangat ilmiah apa ya. Betul. Tapi yang saya menjadi pertanyaan adalah mengenai ulang tahun. kenapa lagi ulang tahun? Lagi pertanyaan lagi. Kenapa disebutnya ulang tahun? Kenapa? Ya karena dia mengulang tahun. No. Lo lahir tahun 79. nanti tanggal Tanggal 8 Mei. 8 Mei. 8 Mei 2021. Lo akan berulang Tahun. padahal lo berulang tanggal. Tahun lo enggak dong. Tahun lo Ini ngomong doang. Nonton aja. jadi bukan Wah, tetap di sini. Ini bisa jawab. Gak apa-apa, bego juga. Kenapa dia ulang tahun? Harusnya bukan selamat ultah, ulang tanggal. Karena yang diulang adalah tanggal dan bulan. Tahunnya enggak diulang. Ya berarti bulannya juga harus disebut dong, bukan ulang tanggal aja. Ya dong. bilang lo mau PJKA. Selanjutnya. Ini nggak selesai di PJKA nih. Rahmat Akbar, Mbak mau tanya, itu gimana tawaran saya yang 10 cm biar Mbak kelihatan tambah tinggi? Maksudnya apa? Anda bilang saya pendek. Hei, jangan macem-macem ya. Orang yang kepalanya dekat sama bumi, itu berarti tandanya orang yang cerdik. Orang yang bisa memikirkan segala sesuatunya jauh lebih baik daripada orang-orang yang jauh lebih tinggi. Kadangkala orang yang badannya lebih tinggi, pasti takut ngeliat ke bawah. Iya. Wih tinggi, wow tinggi. Ya kan kalau orang lebih pendek standar. Iya. Ada orang-orang yang takut ke fobia ketinggian. Betul. Iya. Saya termasuk orang yang fobia ketinggian. Saya kan 1,7 ya. Ya. Jadi IP saya pengennya 1,5 aja lah. Kalau tinggi-tinggi sampai 2 gitu saya nggak berani. Makanya waktu kuliah saya ya sekitaran segitu aja. Itu Anda bukan fobia tinggi. Itu apa? Anda bodoh. Lo 1,7 aja segini tinggi. Kalau 2,2 ngeri, saya takut jatuh. Iya. Bodoh amat. Pertanyaan terakhir. Wah, dari siapa namanya gua kagak ngerti. Mbak mau nanya, namanya kan Bika Ambon, tapi kok dari Medan? Itu kenapa ya, Mbak? Nggak tahu dia. Ini cuma masalah terminologi. Omongan gua dibalikin mulu sama dia. Nih, gua udah sekali aja dibuka praktek buat dia deh. Jangan sampai balik lagi nih orang. Ini benar kata Mbak, ini hanya sebuah terminologi. Kenapa kayak gini aja dipermasalahin? Kaleng nisin, tahu kan biskuit? Tahu. Dalamnya kan benang, sering. Iya, betul. Ya, kita nggak pernah protes.
Bener. Apalagi yang Monde itu kan, Iya. katanya Monde dari gambarnya tentara Inggris, Iya. tapi dia dari Denmark. Dalamnya rengginang nggak masalah. Bener. Sama-sama masih dari Indonesia. kok. Iya, toh apa ya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, Pancasila. Pancasila. Artinya Bineka Tunggal Ika. iya lagi. Iya. Gue iya aja lagi. Intinya sih sebenarnya kenapa? Nah, namanya mungkin kalau Mas April tahu gak sih sebenarnya itu Bika Ambon kan memang dari Medan kan? Dari Medan. Mungkin penemunya pertama kali yang buat Bika ini adalah ini. Ini namanya Sandy Ambon. Oh, iya. Mestinya lo yang jawab, Bon. Jangan gue. Gitu. Pisang Ambon aja dijual di pasar Minggu kita nggak marah. Tuh. Pasar Minggu aja kita Senin beli masih buka. Kenapa?